Saya ke Pak Sindu. Silakan Pak Sindu. Di bawah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak sebagai narasumber di depan ini, serta rekan-rekan sekalian yang hadir yang sejajar dengan saya. Melihat atau mendengar kalimat siapa yang diuntungkan, artinya hasil yang miliaran ini siapa yang diuntungkan. Setelah mendengar penjelasan dari bapak-bapak yang ada di depan, saya sudah bisa pastikan yang diuntungkan adalah polisi. Kalau saya mendengar ini, mencermati ini, karena kenapa? Contoh dari ini juga ya, dari LSM KPK ya. Barang yang sudah di polis lain, tidak ada satupun orang selain polisi yang dapat mengeluarkan polisi lain. Tidak bisa orang lain. Namun yang terjadi, tinggal polis lainnya yang ada, tapi kontainernya sudah tidak ada. Siapa yang berani? Pertanyaan saya, siapa yang berani? Kalau bukan mereka-mereka dari pihak kepolisian, karena polis lain ini milik mereka. Setiap pelaku tindak pidana atau kejadian tindak pidana, tidak bisa orang mencabut polis lain, apalagi yang di polis lain. Polis lain saja tidak bisa dicabut, apalagi isi di dalamnya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang ditahan, 5 trek hilang. Kan tidak mungkin ini masyarakat mau ambil. Mana berani masyarakat mau ambil itu? Tidak berani Pak, takut. Bohali mau dapat lihat saja polisi lain, orang takut, polisi punya ini. Nah sehingga itu kalau saya menyimak ini penjelasan bahwa yang diuntungkan mereka dan penambang. Yang dirugikan ibarat orang main ini nih, main judi. Pengusaha itu ibarat orang main judi. Kalau ketangkap dia rugi, tapi kalau tidak ketangkap dia untung. Kan begitu hitungannya. Baru kemudian yang berikut bahwa ini akal-akalan pemerintah saja ini sebenarnya kalau saya lihat. Secara umum pemerintah dirugikan karena PAD tadi itu. Tetapi secara khusus kalau saya lihat ada oknum pejabat yang di dalamnya yang punya kewenangan. Itu yang bermain. Contohnya, kalau dari koperasi itu mengajukan surat ke instansi manapun, ke departemen manapun, harus didampingi oleh pemerintah. Itu baru bagus. Itu kelihatan pemerintah tidak main. Sekarang sudah begini lama, tapi pemerintah diam. Saya khawatir. Pemerintah ikut main di dalam secara khususnya, secara umumnya pemerintah memang lewat PAD itu dirugikan. Tapi secara oknumnya ada pemerintah yang main di situ, ada pejabat yang main di situ. Sehingga ini tidak bisa diurus. Iya, karena kepengurusannya itu adalah ini kan wilayah pemerintah. Seperti tadi dijelaskan, masa pemerintah ke pemerintah kok susah? Yang susah itu rakyat ke pemerintah. Contohnya Gorontalo Mineral. Kan dia ininya kan dia usahanya kan di tambang emas. Bukan batu kan? Bisa enggak pemerintah lewat ini saya berpikir begini, Gorontalo Mineral ini hanya dijadikan tameng oleh pemerintah. Itu urusan tambang mineral. Karena sudah ada izin di situ, maka tidak bisa keluar izin lain. Saya takutnya atau saya khawatir berlindung di situ. Padahal ada mereka-mereka ini yang suka
mengambil ini harta daripada daerah itu untuk kepentingan pribadi. Dia nikmati sendiri. Mudah-mudahan 7 turunan tidak akan hidup ini kehidupannya sengsara terus. Iya. Karena perkembangan dari saya mendengar penjelasan tadi ini, saya berpikir bahwa kok susah ya? Susah, masa pemerintah kok menjadi susah dengan pemerintah? Ini tidak masuk di akal. Sehingga itu, kalaupun misalnya kan ini ada juga kan wakil-wakil rakyat yang duduk di sana, di DPR yang punya kewenangan juga untuk membahas masalah aturan. Nah, saya juga berharap bahwa Bapak Ibu yang duduk di sana jangan juga terbuai. Biasanya begitu. Biasanya karena pemerintah yang lagi berkuasa, wakil-wakil rakyat ini ikut juga. Ya, yang penting Bapak senang ya. Ya. Walaupun salah tapi ya terus. Itu akibat dari apa? Akibat daripada kerjasama antara partai. Itu. Jadi kalau ada yang memang yang benar-benar untuk berpihak ke rakyat, apapun yang terjadi, kita harus suarakan. Ini tidak. Sehingga itu yang saya berpikir tadi bahwa ada kontainer sampai lolos di Surabaya. Ini lewat mana? Nah, ini saya juga kecurigaan saya ke Bea Cukai. Mungkin Bea Cukai bisa Pak ya, bisa membuka, enggak bisa. Bea Cukai itu barang Bea Cukai, ya. Jadi karena keberangkatan dari kontainer itu bukan lewat pesawat, lewat kapal laut. Jadi kalau ada yang di institusi yang terkait dengan pengiriman barang dan kemudian tidak tahu, itu malah saya lebih lucu lagi. Karena lewat situ, kalau dia tidak lewat laut, mungkin orang KP3 apa tidak tahu. Tapi ini lewat laut. Sehingga itu saya sependapat dengan Pak Susanto tadi bahwa ada kewenangan yang diberikan Pak. Itu bisa ketika kita mencurigai sesuatu, bisa ya tadi penjelasan Bapak, bisakan kita undang pihak-pihak terkait untuk membuka itu Pak ya. Ya kewenangan itu yang bisa di ini Pak. Agar Bapak tidak Bapak tidak dicurigai atau disoroti. Dan kami Pak dari LSM juga ini, memang begitu Pak. Kami selalu menyoroti hal itu. Karena itu bagiannya dia. Mau salah dan benar kita tetap soroti. Gitu. Sehingga itu sebelum kita melakukan sesuatu, tentunya kan kita lebih jeli melihat. Ya. Seperti tadi disampaikan Pak bahwa ada pengusaha-pengusaha kontainer yang begitu kedapatan langsung di blacklist atau apa. Itu tindakan yang bagus Pak, tegas. Nah, sekarang itu pemerintahnya tidak tegas. Sekarang itu pemerintah tidak tegas. Bohong itu bilang pemerintah bela-bela rakyat, bohong. Saya tidak percaya. Buktinya ini sudah begini lama tidak bisa keluar izin. Iya kan? Kalau benar-benar pemerintah itu membela rakyat, segala upaya akan dilakukan. Apapun yang terjadi. Tapi ini tidak. Biarkan saja dia bergulir. Dan kita berlindung di balik Gorontalo Mineral. Padahal ada di situ yang bermain. Ada di situ oknum-oknum petinggi yang bermain. Yang punya kewenangan. Ya. Untuk main. Ya sehingga itu saya berharap ke depan bahwa tolong pemerintah melihat atau memperhatikan nasib rakyat. Khususnya mereka-mereka yang ada di Bone Bolango. Hasil dari batu hitam. Jadi ini harapan saya ke depan. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Provinsi Gorontalo menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.